Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Keinginan dan pengetahuan kita bisa seringkali bertolak belakang. Apa yang kita tahu, belum tentu itu apa yang kita inginkan. Disitulah saudara seringkali kita merasa kita tahu apa yang baik, namun kita tidak sanggup melakukannya. Oleh karena itu, mengapa kita membutuhkan kuasa dari Tuhan Yesus untuk menolong dan mengubah kita, sehingga kita dimampukan untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Pernahkah saudara mengalami dalam kehidupan saudara bahwa saudara tahu apa yang baik dan yang benar yang harus saudara lakukan, namun saudara tidak melakukan hal itu, melainkan melakukan hal yang justru bertentangan? Ini juga yang pernah dialami oleh Rasul Paulus dalam kehidupannya yang lalu, sehingga ia juga merasa frustrasi. Saudara, kita tahu bersama masa lalu Rasul Paulus yang dahulu bernama Saulus, dan dia seorang Farisi, yaitu salah satu pemimpin agama Yahudi yang sangat kuat di dalam pemahaman kitab suci. Namun hal itu tidak mengubah apa yang menjadi gejolak di dalam jiwanya. Berapa banyak orang di dunia ini frustrasi bukan dengan hal yang di luar dirinya, melainkan dengan dirinya sendiri. Rasul Paulus menyampaikan bahwa ia mendapatkan jalan keluar dari permasalahan itu, yang tertulis dalam Roma pasal 7 ayat 24 sampai 25. Dia mengatakan, "Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Mari kita membaca 2 Korintus pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayat 21. "Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus mengakui bahwa di dalam kita berelasi dengan orang lain, maka kita seringkali menghidupi apa yang disebut dengan memandang muka, yaitu sifatnya menilai orang lain dengan cara menghakimi. Misalnya, perkataan orang seperti dia ini tidak ada harapan. Itulah sikap hidup yang memandang muka. Rasul Paulus dahulu menghidupi kehidupan yang seperti itu. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, di dalam Kristus kita menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, firman Tuhan berkata demikian, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita baca dari firman Tuhan ini, bukankah ini kabar baik bagi umat manusia? Sebab berapa banyak orang di dunia ini, dia frustrasi bukan dengan situasi dan kondisi saja,
tetapi dia frustrasi sesungguhnya dengan dirinya sendiri. Misalnya, ada orang merasa kurang berharga di hadapan orang lain. Ada orang yang sudah merasa sudah rusak dan tidak berguna. Dan lain sebagainya. Dia frustrasi dengan dirinya karena tidak dapat keluar dari dirinya. Firman Tuhan mengatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Apa artinya? Di dalam Kristus, kita menjadi ciptaan baru. Semua manusia yang belum kenal Kristus, manusia itu adalah manusia yang bersifat duniawi secara natur. Artinya manusia itu lebih suka kepada perkara-perkara duniawi yang sifatnya kedagingan. Karena dia sendiri berada di dalam kuasa dosa. Dia tidak bisa mengubah natur itu. Tetapi ketika ia kenal Kristus, naturnya diubahkan menjadi manusia rohani. Karena Kristus mengubah batin dan hati seseorang. Tadinya dia buta rohani, menjadi celik rohaninya. Ia membuka cara pikirnya dengan menjadi cara pikir manusia rohani. Ia pun mengubah cita rasa orang itu, yang tadinya duniawi, menjadi rohani. Disitulah saudara, Rasul Paulus tidak menilai seorang pun menurut ukuran manusia. Jikalau kita mengukur dengan ukuran manusia, tidak ada seorang pun mempunyai harapan. Karena tak seorang pun manusia dapat keluar dari jeratan dirinya sendiri. Tetapi seorang percaya kepada Kristus, maka Tuhan mengubah hidup dan dirinya, yaitu batin, hati, pikiran, keinginan, serta cita rasanya menjadi seorang yang rohani. Saudara, semua itu pekerjaan Allah dalam Kristus dalam hidup seseorang. Ketika ia diubahkan menjadi ciptaan baru, ia melihat segala sesuatu dengan cara yang berbeda. Disitulah seorang yang percaya kepada Kristus. Dia menang atas situasi dan kondisi. Karena ia melihat segala sesuatu sebagai seorang yang mengenal Tuhan. Baik kasih-Nya maupun kuasa-Nya. Dan dia tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan dia. Saudara, betapa penting menjadi ciptaan baru. Satu-satunya jalan menjadi ciptaan baru adalah ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat yang menebus dosa-dosa kita. Dia adalah Tuhan kita, Dia yang memimpin hidup kita, karena Dialah yang memiliki hidup kita. Yang kedua, saudara, untuk mendamaikan kita dengan Allah, Kristus yang tidak berdosa menanggung dosa kita agar kita dibenarkan di hadapan Allah. Saudara, firman Tuhan berkata demikian, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa Allah tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran kita. Ketika kita mendengar kalimat ini tanpa penjelasan yang lain, kira-kira bagaimana pandangan kita? Jikalau seseorang bersalah kepada orang lain, dan orang yang bersalah itu tidak dihukum, menurut saudara, itu gambaran perbuatan kasih atau perbuatan ketidakadilan? Saya percaya, setiap kita akan berkata, itu tidak adil. Namun bagaimana jika Allah berbuat demikian? Karena Allah adalah Allah Maha Kasih dan Maha Pengampun. Apakah kita mempunyai pandangan yang sama? Bahwa itu tidak adil? Memang betul. Allah kita adalah Allah yang adil. Tidak mungkin
Allah tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran manusia. Oleh karena itu, saudara, mengapa Allah memberikan Kristus bagi kita? Alkitab berkata, Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Allah bukan sekadar dengan mudah tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran kita, namun Dia tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran kita, karena pelanggaran-pelanggaran kita sebagai orang percaya ditanggung oleh Kristus yang tidak pernah melanggar peraturan hukum Allah dan tidak pernah berdosa. Supaya di dalam Kristus kita dibenarkan oleh Allah. Allah tidak lagi murka kepada kita. Allah mendapati kita orang yang dibenarkan karena telah ditanggung oleh Kristus. Saudara, itulah jalan Tuhan. Bagaimana Ia dengan adil dan dengan kasih memperdamaikan dengan dirinya. Dan tidak ada jalan lain selain Kristus. Tidak mungkin Allah tidak memperhitungkan pelanggaran kita sekadar karena Ia adalah Allah pengampun. Karena jangan lupa, karena jika Allah berbuat itu, kita tidak dapat berkata bahwa Allah itu kasih. Tetapi justru kita akan berkata Allah itu tidak adil. Namun sesungguhnya Allah itu adil. Karena itu Ia sendiri memberikan anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menanggung kesalahan kita, sehingga kita diperdamaikan dengan Allah. Dan karena Allah membenarkan kita, maka Dia tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran kita. Saudara, betapa penting engkau percaya kepada Kristus. Karena begitu penting kau berdamai dengan Allah. Karena ketika engkau berdamai dengan Allah, hidupmu memiliki damai Allah dalam jiwamu. Ketika damai Allah meliputi jiwamu, bagaimanapun situasi dunia ini, engkau didapati sebagai orang yang menang. Bukankah demikian di tengah keruwetan hidup kita? Di tengah-tengah kegalauan hidup kita, di tengah-tengah kesibukan dan kesulitan hidup kita, bukankah kita membutuhkan damai sejahtera, sehingga kita sanggup menuntaskan permasalahan kita sebaik-baiknya? Saudara, bukalah hatimu bagi Kristus, agar damai Allah itu meliputi hatimu. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih karena di dalam Kristus Engkau memberikan kami pengharapan yang pasti. Karena kami tidak sanggup mengubah hidup kami, tetapi dalam Kristus, melalui pekerjaan Roh Kudus, kami dilahirkan kembali menjadi manusia baru. Tuhan, kami dulu adalah manusia duniawi. Kami suka hal-hal duniawi karena natur dosa kami. Sekarang ya Tuhan, terima kasih, kami diubahkan menjadi manusia baru yang suka dengan perkara-perkara rohani. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.